Kekuatan di balik pintu. Bab 7. Judul, Satu Langkah Keberanian. Selama kelas berlangsung, aku samar-samar melihat keluar jendela. Perkataan Rio dan yang lainnya pagi ini membuatku memikirkan berbagai hal. Aku harus lebih percaya diri ya. Aku secara naluriah menulis isinya di papan tulis di buku catatanku tanpa memperhatikan kata-kata guru. Seharusnya tidak, dan aku sedang berada di kelas sekarang, jadi aku harus mendengarkan guru dengan serius, tapi aku tidak bisa berkonsentrasi. Melihat keluar, kelas lain sedang melakukan kelas olahraga di lapangan olahraga. Dan ketika aku melihat lebih dekat, aku juga bisa melihat Kaori di sana. Aku sedang melihat pemandangan kelas seperti itu, dan mata kami bertemu. Dia melambaikan tangan kecilnya ke arahku. Aku pun secara refleks menjabat tanganku padanya. Namun kemudian aku teringat saat aku berada di tengah-tengah pelajaran, aku langsung berusaha mengembalikan kesadaranku ke papan tulis. Hai, apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba lapangan olahraga menjadi berisik. Keributan itu sampai ke kelas kami, dan bukan hanya aku tapi siswa lain juga menyadarinya. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Ketika semua orang melihat keluar jendela, ada pria-pria berpenampilan mencolok berlarian di sekitar lapangan olahraga dengan sepeda mereka. Jumlahnya ada lusinan. Selain itu, setiap sepeda motor pada dasarnya memiliki 2 tempat duduk, dan mereka juga memegang tongkat baseball yang dipaku dan benda berbahaya lainnya di tangan mereka. Para siswa yang sedang belajar di lapangan olahraga panik, dan guru dengan panik menenangkan mereka, tetapi sebelum mereka menyadarinya, orang-orang mencolok itu sudah mengepung mereka. Apa yang kalian semua lakukan? Kamu menyebalkan, diamlah. Salah satu dari mereka mengayunkan tongkat pemukulnya tanpa ampun kepada guru olahraga yang mendekat untuk memperingatkan mereka. Karena dia seorang guru olahraga, dia entah bagaimana berhasil menghindari serangan itu. Kemudian, beberapa guru keluar dari ruang guru. Kalian, lanjutkan belajar sendiri. Guru kelasku juga buru-buru keluar kelas setelah menyuruh kami belajar mandiri. Namun, karena semua orang khawatir, mereka tidak dapat belajar dan bergegas ke jendela untuk melihat keluar. Apa yang sedang terjadi? Heun, lambang iblis itu, aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Bukankah itu lambang ogre merah? Raksasa merah? Aku terkejut dengan kata-kata itu. Mengapa demikian? Karena itu adalah grup milik Araki, yang pernah menindasku di sekolahku sebelumnya. Tidak mungkin, kenapa mereka ada di sini? Ketika aku melihat para guru berusaha keras membujuk anak-anak nakal di lapangan olahraga, ada orang yang aku kenal di antara mereka. Apa? Yuta, Sora. Aku menemukan Yuta dan Sora berdiri sambil tersenyum di belakang para berandalan. Terlebih lagi, jika aku perhatikan baik-baik, ada juga orang lain yang pernah menindas aku dengan Araki pada awalnya di daftar. Aku sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa mereka ada di sini, dan kemudian Kaori berbicara dengan tegas kepada para penjahat di sekitar, meskipun dia telah dikepung. Apa yang kamu inginkan dari sekolah kami? Maaf, tapi ayahku tidak di sekolah sekarang. Apa yang kita inginkan? Tentu saja, untuk membuat kekacauan, itu sudah diputuskan, tahu. Pertanyaan Kaori tidak dijawab oleh salah satu berandalan itu melainkan oleh Yuta. Kamu ingat aku. Aku pikir elit sama telah melupakanku. Tapi kalau kamu ingat, aku tidak perlu menjelaskannya kan? Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Polisi akan segera datang. Mengapa kau melakukan ini? Tapi kamu tidak bisa melakukan apapun sampai mereka datang, bukan? Kami memiliki lebih banyak orang di sini daripada guru di sana. Yang terpenting, kami memiliki banyak sandera di sini, ya, itu kalian. Kaori terkejut mendengar perkataan Yuta. Seperti yang dikatakan Yuta, hanya ada sekitar selusin guru, dan itu tidak terlalu bagus, mereka tidak akan mampu menangani semua anggota ogre merah. Sebaliknya, Yuta tersenyum tidak menyenangkan di depan para guru, Kaori, dan yang lainnya, yang tidak bisa bergerak. Seorang pria berotot di antara para berandalan memanggil Yuta. Oi, Yuta, apa kamu yakin mau melakukan ini? Akan merepotkan jika polisi datang. Jika tujuanmu adalah wanita di sana, kamu bisa membawanya saja, kan? Ah ya, tapi, jika dia benar-benar ada di sini, aku juga punya urusan dengan kakak laki-lakiku yang menyebalkan, tapi tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo bawa orang itu kembali. Ya, ayo lakukan dengan mencolok saat kita kembali. Seorang pria dengan kilatan di matanya mulai menutup jarak untuk menangkap Kaori. Para guru mencoba menghentikannya, tetapi anak nakal lainnya menahan mereka. Selain itu, mereka tidak bisa menerobos karena para berandalan tersebut menunjukkan gerakan untuk merugikan siswa lain.
Tunggu, ini mengerikan. Tetapi, apa yang harus kita lakukan? Rio dan siswa lainnya merasa situasinya buruk, tapi mereka juga tidak bisa berkutik karena ketakutan oleh para berandalan. Aku, sejujurnya takut juga. Kenangan saat aku diintimidasi telah terlintas kembali, dan tubuhku masih gemetar hingga sekarang. Namun, saat aku gemetar, para berandalan itu semakin mendekati Kaori. Aku, Heun, hei, Yuya, apa kamu baik-baik saja? Kamu terlihat pucat, tahu? Ingin pergi ke rumah sakit? Melihatku gemetar, Rio dan yang lainnya menunjukkan kepadaku betapa mereka khawatir dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Perlakuan seperti itu membuatku malu pada diriku sendiri. Mereka khawatir, aku hanya gemetar dan tidak bisa bergerak. Bukankah ini tidak ada bedanya dengan sebelum aku naik level? Aku kemudian teringat perkataan Rio di pagi hari. Aku tidak percaya diri, apapun yang aku lakukan sekarang. Tidak, aku tidak ingin memilikinya. Aku takut dan tidak bisa bergerak, padahal Kaori hendak dibawa ke hadapanku. Apa yang akan kakek katakan saat dia melihatku seperti ini? Saat pertama kali bertemu Kaori, aku hanya mengeluarkan suara ketakutan. Aku tidak dapat membantunya dengan cara yang keren saat itu, dan aku hanya dipukuli secara sepihak. Tapi, aku seharusnya lebih bangga pada diriku sendiri sekarang. Tubuhku menjadi lebih kuat, tapi hatiku semakin melemah. Aku harus meminta maaf kepada kakek, kepada dunia lain juga. Dan yang terpenting, kepada diriku yang dulu. Aku tidak bisa langsung memiliki rasa percaya diri, tapi tetap saja, ketika aku memilikinya suatu hari nanti, aku ingin lebih bangga pada diriku sendiri. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Itu akan menjadi... Yuya. Hei, tunggu sebentar, apa-apa? Wah. Tubuhku bergerak ketika aku memikirkan hal itu. Aku meletakkan kakiku di bingkai jendela dan melompat ke bawah. Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Yuya-kun, ini letaknya di lantai 4, tahukah kamu? Rio dan Kaede berteriak sambil menyandarkan tubuh mereka keluar jendela, melihat aksiku melompat ke depan mata mereka. Namun, aku mendarat di tanah tanpa cedera setelah melompat dari lantai 4. Apa kamu baik-baik saja, Yuya? Aku baik-baik saja. Oh, bagus kalau begitu. Bukan itu maksudku. Hei, kamu lagi ngapain? Aku akan turun tangan sebentar. Mereka tidak seperti toko serba ada. Kupikir itu buruk bagi Rio dan yang lainnya di atas sana, tapi aku tetap bergegas menemui Kaori dan yang lainnya. Kamu, Sora? Yuya-san, kakak yang menyebalkan. Ada apa? Bukankah dia menyelamatkan kita dari kesulitan mencarinya? Para guru, Kaori, dan Yuta serta yang lainnya terkejut dengan kedatanganku. Lalu Araki tersenyum dan bertanya pada Yuta. Hei, Yuta, orang ini, bisakah aku melakukannya? Ya, lakukan saja secukupnya lalu ajak dia bersama gadis itu. Hehehe, sudah lama tidak bertemu, brengsek. Aku akan mengacaukan wajah menyebalkanmu sekarang dan mengembalikannya seperti semula. Araki mengatakan itu dan mengelilingiku dengan orang-orang lain yang biasa menindasku. Masing-masing tangan memegang tongkat logam dan pedang kayu. Dulu aku gemetar atau hanya dilakukan secara sepihak. Tapi aku sudah tumbuh dan naik level di dunia yang berbeda. Aku tidak lagi takut pada Araki dan yang lainnya. Aku hanya ingin membantu Kaori dan siswa serta guru lainnya sekarang. Kalau begitu, pertama, aku akan mengalahkanmu dengan satu serangan ini. Meski menggunakan pemukul logam, Araki hanya mengayunkannya sekuat tenaga tanpa ragu-ragu. Para guru dan siswa di sekitar aku yang melihatnya berteriak. Namun, perasaan yang sangat berbeda muncul di pikiranku. Apa? Bukankah ini terlalu lambat? Segera setelah mengambil keputusan besar, aku tiba-tiba takjub sebelum menyerang. Kalau dipikir-pikir ku dengar model pria yang dilecehkan Miwasan saat aku melakukan pemotretan adalah mantan petinju, tapi dia tidak kuat sama sekali. Pada akhirnya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan monster di dunia berbeda. Meski berada dalam situasi yang lebih kritis dibandingkan saat bersama model laki-laki, serangan Araki sepertinya tidak menjadi ancaman dibandingkan monster di dunia berbeda. Bagaimanapun, tampaknya aman untuk menerima serangan ini, tapi mungkin tidak demikian dari sudut pandang orang-orang yang tidak mengetahui alasannya. Yah, tidak baik jika menerimanya secara langsung. Aku menggeser tubuhku ke depan untuk menghindarinya. Araki membuka matanya sejenak, dia tidak menyangka kalau aku bisa menghindarinya, dan langsung mengerutkan alisnya seolah dia tidak senang. Kamu, apa yang kamu lakukan, bajingan? Oh, aku hanya tidak ingin dipukul. Jangan sombong, kamu hanya menghindarinya secara kebetulan. Aku akan menghilangkan sikap kurang ajarmu itu sekarang juga.
Faktanya, Araki mengayunkan tongkat logamnya lagi, tapi tidak ada satupun yang mengenaiku. Ia tidak memiliki kekuatan luar biasa dari Jenderal Goblin, apalagi teknik yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Serangan yang hanya berayun begitu saja tidak akan mengenaiku. Sial, sial, sial. Berhenti menghindarinya. Araki, kami akan pergi juga. Anak nakal lain yang bingung dengan penampilan Araki juga menyerangku sekaligus. Tapi meski jumlahnya bertambah, tidak ada satupun yang bisa menyerangku. Para berandalan selain Araki ini tidak memiliki seni bela diri yang unik dan juga tidak memiliki statistik manusia super. Di sisi lain, Oria, Araki, apa yang sedang kamu lakukan? Orang itu mendekatiku, itu salahnya. Dia memukul sekutunya bukannya memukulku. Aku sengaja pindah ke posisi di mana mereka bisa mengalahkan satu sama lain, tapi ini berjalan dengan baik. Teknik ini sepertinya juga bisa digunakan di dunia lain. Dulunya aku ditakuti oleh Araki dan yang lainnya, tapi rasa takut itu hilang sepenuhnya saat menghindari serangan mereka. Jika rasa takutnya sudah hilang, selebihnya tinggal melakukan hal yang sama seperti saat bertarung di dunia berbeda. Yang harus aku lakukan adalah menggunakan lingkungan sekitar aku dan bergerak sesuai keuntunganku. Kali ini, target yang akan digunakan adalah para berandalan lainnya. Melihat Araki yang kehabisan stamina karena menyerang udara kosong dan tembakan persahabatan, pria berotot yang mendekati Kaori sebelumnya menjadi kesal dan berteriak. Apa yang kamu lakukan bajingan? Cukup, hai, kamu pergi. Usu. Itu adalah pria seperti pegulat yang datang dan mendorong Araki dan yang lainnya ke samping. Dia memiliki rambut gimbal dan banyak tindikan, serta memiliki tubuh besar yang tak tertandingi dibandingkan berandalan lainnya. Hahaha. Orang itu sangat brutal hingga dia dikeluarkan dari industri gulat sumo. Hei, cepat kalahkan orang itu. Itulah mengapa kamu kurang beruntung, saudaraku. Ora, tidurlah. Pria pegulat sumo raksasa itu menamparku dengan tajam. Tetapi, ups. Aku meraih pergelangan tangannya, menghentikan tamparannya. Ini. Aku menghentikan tamparan raksasa itu, tetapi dia mulai menamparkan dengan tangannya yang lain. Di sisi lain, aku melepaskan pergelangan tangannya dan membalasnya dengan menamparkan tangannya juga. Aku hanya menamparnya dengan ringan, tapi karena perbedaan statistik yang sangat besar, lawanku menerima serangan balik lebih dari yang aku perkirakan. Bajingan. Raksasa itu menjauhkan dirinya satu kali setelah serangan balasan karena ditampar dan mencoba menyerangku dengan tubuhnya sambil menunjukkan wajah marah. Jika aku hanya orang biasa, aku pasti sudah terpental. Sebaliknya, itu mungkin menjadi pengalaman yang buruk karena dia akan mendapatkan posisi maun. Namun, saat ini aku menangkap serangan tubuhnya tepat dari depan, dan menahannya tanpa bergerak bahkan satu langkah pun. Gigi. Raksasa itu mencoba mendorongku sambil menggores tanah. Dan kemudian, pria berotot yang mengajarinya menunjukkan rasa kesal saat dia melihatku masih bergerak. Hai, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan main-main dan bunuh dia. Baik, apa? Kenapa tidak bergerak? Dia sepertinya memberikan kekuatan lebih pada itu, tapi penampilanku tidak berubah sama sekali. Luar biasa. Akibat bertarung langsung dengan beruang iblis dan Jenderal Goblin, sepertinya aku tidak akan kalah jika dikalahkan melawan orang biasa. Aku memikirkan itu sambil melihat raksasa itu, yang mati-matian berusaha mendorongku menjauh. Namun, aku tidak bisa mempertahankan posisi ini selamanya. Jadi aku meletakkan tanganku di tubuh raksasa itu dan mencoba mengangkatnya sedikit. Aku mengangkatnya dengan sangat mudah. Aku secara refleks mengangkatnya dengan satu tangan karena terlalu ringan, tapi beratnya tidak berubah sama sekali. Dan karena terlalu ringan, aku spontan melemparkannya seperti bola. Aku bermain dan melempar raksasa itu hanya dengan satu tangan. Dia hanya bisa berteriak pada situasi yang benar-benar mustahil ini. Apa yang terjadi dengan kekuatan fisikku? Bantu aku. Akibat usaha raksasa itu untuk melepaskan diri dari telapak tanganku, aku kehilangan kendali atas dirinya, dan raksasa itu terbang ke kejauhan dengan kekuatan yang besar. Dia jatuh ke tanah dari ketinggian, lalu pingsan dengan mata kosong. Semua orang kehilangan kata-kata melihat pemandangan itu. Tidak, tunggu, aku juga terkejut. Kupikir aku pasti akan semakin kuat, tapi tidak terpikirkan bagiku untuk memiliki kekuatan gila ini di bumi juga. Akan terlalu sulit untuk memahami melempar seseorang seperti bola baseball. Tapi, meskipun aku memperoleh kekuatan ini hingga saat ini, itu masih berbahaya karena aku masih bisa kewalahan di dunia yang berbeda. Aku harus menjadi lebih kuat.
Selagi aku menggenggam dan membuka telapak tanganku untuk memastikan perasaannya, pria berotot yang telah kembali kewarasannya itu berteriak menjadi tidak sabar. "Hei kau, singkirkan orang itu dulu, sebelum urus gurunya." Iya, para berandalan itu berteriak serempak. Oh, anak-anak nakal lainnya yang mengawasi para guru berkumpul dan mulai mengincarku. Aku akhirnya lepas kendali kan? Dan bahkan raksasa pun, lebih dari itu, akan merepotkan jika terlibat dengan polisi. Tidak, mungkin sudah terlambat. Kalau begitu, aku akan membuat mereka saling menyerang. Gue. Hei, minggir, kamu menghalangi jalanku. Kaulah yang menghalangi jalanku, gua. Sambil mengatur posisi dengan hati-hati, aku terus menghindari serangan berandalan dalam jarak sehelai rambut dan secara bertahap mengurangi jumlah mereka. Namun, karena jumlah mereka berkurang, frekuensi mereka saling memukul juga akan berkurang, jadi aku harus segera pindah. Sudah cukup, kalian, mundurlah. Aku akan melakukannya sendiri. Akhirnya, pria berotot yang mungkin menjadi pemimpin datang kepadaku. Dia mungkin tidak tahan lagi. "Kamu bajingan, beraninya kamu mengolok-olok kami, raksasa merah, ya? Aku akan membunuhmu terlepas dari hubunganmu dengan Yuta." Pria berotot yang berdiri di depanku, dia memiliki rambut pirang dan penuh tindikan seperti raksasa. Dia memiliki tato api atau semacamnya di lengan kanannya, dan lambang setan merah disulam di bagian belakang jaket hitamnya. Dia mengatakan hal yang berbahaya sambil meretakkan buku jarinya, dan kemudian melemparkan tinjunya ke wajahku. "Ora!" "Ha!" Aku membalasnya dengan menangkis tinju pria itu dengan telapak tanganku. "Cih, dasar brengsek." Yap, seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin kelompok berandalan, dia memukulku terus-menerus dengan kecepatan yang tidak tertandingi oleh berandalan lainnya sampai sekarang. Aku tahu bahwa setiap pukulan akan menyebabkan kerusakan besar pada orang biasa. Tapi, aku menangkis semuanya dengan telapak tanganku. "Sial, apakah kamu melakukan seni bela diri?" Aku tidak terlalu mempelajari seni bela diri. Aku hanya membaca berbagai buku seni bela diri yang kutemukan di toko buku bekas, dan mempraktikkannya saat aku bertarung di dunia berbeda, tapi meskipun aku mengatakan itu, dia tidak akan melakukannya. Percayalah, bukannya aku ingin memberitahunya. Hentikan dan matilah. Pemimpin yang telah memukul berturut-turut sampai sekarang tiba-tiba melancarkan tendangan tajam yang mengarah ke pelipisku. Aku sedang memikirkan sesuatu sambil menghindarinya. Monster di dunia berbeda bertarung secara naluriah, tapi jika menyangkut lawan manusia, mereka berbeda. Serangan naluriahnya tidak dapat diprediksi, namun serangan pria tadi bercampur dengan tipuan, dan ini terkait dengan strategi manusia. Jika dilihat dari dekat, aku bisa membayangkan dari gerakan pria di depan aku itu mungkin sedang melakukan semacam seni bela diri. Meskipun aku punya pengalaman bertarung nyata melawan monster, aku hanya punya sedikit pengalaman dalam pertarungan antar pribadi, jadi itu memberiku sedikit pengalaman melawan pria berotot ini. Dalam beberapa buku seni bela diri yang aku beli di toko buku bekas, penulis mengatakan dia bisa mencuri teknik gaya lain hanya dengan melihat ketika bertarung melawannya, dan aku sudah mengingat gerakan pria berotot ini terlepas dari apakah aku bisa menggunakannya atau tidak. Oh, orang ini. Mungkin dia merasakan sesuatu dari tatapanku yang sedang mengamatinya. Pria itu menyerangku lebih keras lagi, memukul dan menendangku menggunakan teknik lain. Tapi aku menghindari semuanya tanpa cedera, dan aku membakar gerakannya di mataku. "Kamu bajingan." Pria itu mengambil tanah ketika menyadari bahwa tidak mungkin menang dengan serangan langsung, dan melemparkannya ke wajahku. Jadi, penglihatanku dirampas, memberinya kesempatan untuk sesaat. "Pergilah ke sini." Pria berotot itu tidak melewatkan momen itu. Dia melancarkan serangan terbaiknya yang bisa dia lakukan ditujukan ke wajahku. Namun, tubuhku bereaksi terhadap serangan itu, dan ketika aku berada dalam posisi untuk menerima pukulannya, aku melemparkannya seolah-olah aku sedang membawa ransel. Boom! Pria itu terlempar ke tanah dengan keras. Aku tidak akan memberinya waktu untuk istirahat, dan seperti halnya model pria, aku mengunci lengannya ke punggungnya dan menahannya seperti itu sehingga dia tidak bisa bergerak. Biarkan aku pergi." Lengan pria itu benar-benar terkunci, dan dengan gerakannya yang tersegel, dia mati-matian mencoba melepaskan diri dari kekanganku, tapi tubuhku tidak bergerak sama sekali. Kemudian, polisi datang, dan anak-anak nakal itu ditahan satu persatu dengan bantuan guru lainnya. Bajingan, biarkan aku pergi." "Kotoran." Para berandalan itu terus mengumpat selama ditahan polisi. Pria berotot yang aku pegang juga diserahkan ke polisi dan hendak dibawa pergi. Tidak mungkin, ogre merah itu adalah. Melihat para berandalan ditahan di depan mereka, Yuta dan Sora tampak pucat.
Aku lega karena sebagian besar penjahat ditangkap dengan cara ini. Sial, sial, sial. Yuta, ini karena kamu? Yuta menjerit ketakutan. Pria berotot yang mungkin adalah pemimpin Red Ogre, melarikan diri dari kekangan polisi dengan paksa, dan berlari ke arah Yuta apa adanya. Kemudian, dia mencengkeram ke arah Yuta, yang tidak bisa bergerak seolah tenaganya hilang dari pinggulnya. Jika kamu tidak merencanakan ini, kami tidak akan mengalami hal seperti ini. Kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak, hentikan. Hei, lepaskan Yuta. Diam, kamu juga bersalah. Sora bersikeras meminta pria itu untuk melepaskan Yuta, tapi kekuatan pria berotot itu benar-benar melemahkannya. Dan, pria itu mengalihkan pandangan merahnya ke Yuta. Cukup, aku akan mencekiknya sampai mati di sini dan membunuhmu, wanita menyebalkan dengan cara yang sama. Oh, tidak. Siapapun, tuh tolong. Pria berotot itu meletakkan tangannya di leher Yuta yang menangis dan berteriak dengan wajah kacau. Polisi mencoba menghentikannya, tapi ketika penjahat lainnya ditahan, mereka mulai mengamuk lagi, mereka kekurangan tenaga. Dan saat pria berotot itu mencoba mencekik Yuta, aku menyadari tubuhku bergerak. Biarkan dia pergi. Kakak. Aku memegang lengan pria itu dan menariknya dari leher Yuta. Kekuatan apa ini? Pemimpinnya dengan putus asa melawan, tapi dia tidak bisa menandingi kekuatanku dan melepaskan tangannya dari Yuta apa adanya. Aku menarik pria itu dari Yuta, dan dia melepaskan lengannya dengan patuh. Gahak, apakah kamu baik-baik saja? Aku mengusap punggung Yuta yang tercekik dengan keras dan bertanya padanya. Lalu, Yuta bergumam padaku, tertegun. Kenapa? Aku tidak tahu kenapa. Yah, bagaimanapun juga, kamu adalah adik laki-lakiku. Dia sepertinya sangat terkejut mendengar kata-kataku. Bajingan, jangan mengganggu, woi. Tanpa mempedulikan interaksi antara Yuta dan aku, pria berotot itu langsung menyerang Yuta. Tetapi, sudah kuduga, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu pada keluargaku. Apa, Bang? Aku menutup jarak dengan pria itu dalam sekejap dan menendang perutnya yang tidak terlindungi. Meskipun aku masih menahan diri, kekuatan tendangan dari tubuhku yang naik level sungguh luar biasa. Dampaknya menembus hingga ke punggung pria berotot itu, aku mengejarnya yang melayang di udara dan memberinya tendangan memutar di udara. Kemudian, pria itu terlempar beberapa meter, dan ketika dia jatuh ke tanah, matanya menjadi putih dan dia pingsan. Setiap orang kehilangan kata-kata saat melihatnya. Setelah serangkaian arus, tempat itu menjadi sunyi. Kemudian, wah! Sorak-sorai terdengar dari gedung sekolah. Itu luar biasa. Gerakan apa itu? Bukankah itu keren sekali? Atau lebih tepatnya, dia tidak terkena serangan berandalan itu sekalipun. Tidak, tunggu, kupikir saraf motorikku sudah luar biasa ketika aku berada di kelas pendidikan jasmani, tapi aku tidak bisa mengatakan itu lagi. Aku belum pernah melihat seseorang diledakkan seperti itu. Para siswa yang menyaksikan kekacauan dari jendela membicarakan tindakanku. Dan kemudian, Kaori berlari ke arahku sementara aku memperhatikan sekeliling. Yuya-san, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Kaori? Kamu baik-baik saja? Iya, aku juga baik-baik saja. Aku melihat sebentar ke seluruh tubuh Kaori, tapi sepertinya dia tidak terluka. Bagus kalau begitu, aku bisa membantunya sebelum sesuatu terjadi padanya. Aku merasa lega dari lubuk hatiku, dan kemudian Kaori pingsan di tempat, mungkin karena ketegangannya telah putus. Apakah kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Aku merasa lega, dan kemudian, sepertinya kekuatanku hilang seketika. Kakak laki-laki. Saat melakukan percakapan seperti itu, Yuta dan Sora mendatangiku dengan wajah sedih. Kaori, yang sedang melihat mereka, mencoba berdiri lagi untuk melindungiku, tapi aku menyuruhnya mundur. Yuya-san, tidak apa-apa. Aku tersenyum untuk meyakinkannya dan menghadap Yuta dan Sora. Kakak, kenapa kamu melakukan itu? Padahal aku telah menindasmu. Tentu saja, aku punya banyak masalah. Melihat kalian berdua yang jauh lebih baik dariku, rasanya hatiku akan hancur berkali-kali. Namun, ya, jika keluargaku dalam masalah, aku harus membantu mereka. Itulah yang kupikirkan. Dari sudut pandang orang lain, aku mungkin orang yang berhati lembut dan naif. Kalau aku memikirkan tentang apa yang sudah kulalui, biasanya mau bagaimana lagi? Aku juga tidak bisa memaafkan Yuta dan Sora.
Aku tidak akan pernah bisa memaafkan mereka karena telah mempermalukan kakek dan mengingat banyak hal yang aku terima selama ini. Berbagai perasaan kelam muncul di benakku. Namun, tetap saja, betapapun manisnya kata orang di sekitar, inilah aku. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Setelah mendengar perkataanku, Yuta membuka matanya dan mulai menitikkan air mata. Maafkan aku sungguh minta maaf. Sora juga menangis di samping Yuta, lalu mereka juga dibawa oleh polisi. Sambil mengantar mereka pergi, Kaori bertanya, mengkhawatirkanku. Apakah tidak apa-apa? Yuya-san pasti kesulitan karena mereka berdua. Jadi, ya, ada banyak hal, dan aku juga tidak memaafkannya. Kaori terdiam. Tapi tidak apa-apa, karena ini aku. Oh, jadi begitu. Kaori yang merasakan sesuatu pada perkataanku, terkejut sesaat dan langsung tersenyum. Dan senyuman di wajahnya berubah menjadi senyuman yang sedikit nakal. Kalau dipikir-pikir, aku terbantu lagi. Apakah aku bisa membantu dengan baik kali ini? Bukan hanya kali ini saja. Bahkan sebelumnya, Yuya-san membantuku dengan baik. Yuya-san adalah pahlawanku. Meski tersipu mendengar kata-kata Kaori, aku senang karena aku benar-benar tergerak untuk membantu. Aku memikirkan itu dari lubuk hatiku. Keributan itu segera mereda. Semua anak nakal ditahan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi. Keributan tersebut sepertinya bermula dari Yuta dan Sora yang mengetahui bahwa mereka tidak bisa masuk ke Ousei Gakuen. Masing-masing anggota Ogre Merah, termasuk Araki, awalnya memiliki masalah dengan perilaku mereka, jadi mereka dikirim ke sekolah reformasi setelah dikeluarkan dari sekolah aslinya. Tapi Kaori sedikit banyak membantu Yuta dan Sora, jadi mereka tidak diusir. Tapi tetap saja, hal itu akan sangat tercermin dalam laporan dan nilai mereka. Terjadi keributan yang cukup besar, namun berkat ketua dewan, tidak ada masalah khusus di media. Ngomong-ngomong soal ketua, ketika anak nakal datang ke sekolah, dia tidak ada di sekolah karena pekerjaannya, dan ketika kasusnya terselesaikan, dia segera kembali. Saat dia mengetahui bahwa Kaori berada dalam bahaya lagi kali ini, dia menghujaniku dengan rasa terima kasihnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia berulang kali mengucapkan rasa terima kasihnya, tapi aku sudah senang bisa menghadiri Ousei Gakuen ini. Yah, aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Pokoknya, pada akhirnya, orang-orang yang terluka sudah tertangani. Dan keesokan harinya, aku sedikit takut untuk pergi ke sekolah. Terlepas dari apa yang terjadi, aku dengan mudah menendang orang dan mengirimnya terbang seperti itu. Oleh karena itu, ketika aku memikirkan tentang tatapan ketakutan, bahkan hanya sedikit dari orang-orang baik itu. Mengerikan, aku tiba di kelas sambil memikirkan itu. Aku dengan takut-takut membuka pintu kelas sambil merasa tertekan. Oh, Yuya, aku cemas tentang kejadian kemarin, tahu. Yuya-kun, kamu tidak mengalami cedera apapun, bukan? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku benar-benar takut hanya dengan melihatnya. Aku tak punya pilihan selain dibuat bingung di depan Rio dan yang lain yang tiba-tiba mendatangiku. Teman sekelas lainnya juga memanggilku sambil tersenyum. Yuya-kun, kamu luar biasa kemarin. Aku tidak percaya kamu bisa menang melawan banyak berandalan, apalagi tanpa cedera. Sungguh menakjubkan, maksudku, pria besar itu, kamu mengangkatnya hanya dengan satu tangan? Bagaimana kamu melakukannya? Pertama-tama kamu melompat dari lantai 4, bukan? Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Yuya-kun, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak datang ke klub Aikido? Tidak. Lebih baik kamu bergabung dengan klub judo. Apa kalian tidak melihat tendangan itu? Jadi, itu pasti klub taekwondoku. Semua orang memperlakukan aku dengan lembut dan ceria. Aku pikir semua orang mungkin takut, tetapi mereka semua lebih baik dan lebih hangat dari yang aku harapkan. Tidak ada yang seperti sebelum aku naik level di dunia berbeda. Kupikir hanya dunia berbeda yang bisa membuatku merasa nyaman. Itu tidak sepenuhnya benar. Aku bisa naik level dan bertemu orang-orang baik seperti ini. Terima kasih semuanya. Naik level benar-benar mengubah hidupku. Epilog. Di sebuah ruangan di gedung tertentu, aku akhirnya menemukanmu, Yuya Tenju. Seorang wanita tertawa tanpa rasa takut di depan serangkaian foto Yuya yang tersebar di mejanya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan bakat luar biasa yang kamu miliki, kan? Sambil bergumam demikian, wanita itu berdiri dan memanggil salah satu bawahannya. Kurosawa, apakah kamu memanggilku, manajer? Itu adalah pekerjaan. Silakan hubungi pemuda ini. Dipahami. Wanita itu tersenyum dalam saat melihat bawahannya pergi. Akulah yang akan menangkapnya.
Melihat wanita itu, dua orang yang diundang ke ruangan In, Hikari dan Miwa, tampak bingung. Keduanya berusaha menyembunyikan tentang Yuya, tapi gagal. Manajer, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menemukan Yuya-kun? Apapun yang terjadi, aku akan membawanya ke agensiku. Dengan Miwa dan Yuya-kun yang kini begitu populer, kita akan menjadi lebih besar lagi. Tapi, kita juga harus memikirkan perasaan Yuya-san. Wanita itu membuka matanya karena terkejut, melihat ke arah Miwa, yang menyampaikan pendapatnya, meskipun dia rendah hati. Omong kosong, ini kesempatan untuk masuk ke dunia hiburan. Tidak ada yang akan menolak ini. Bukan hanya Miwa tapi juga Hikari tidak bisa mengatakan apapun kepada wanita yang mengatakannya dengan sangat percaya diri. Fufufu, Yuya Tenju, aku ingin melihatmu dengan mataku sendiri secepat mungkin. Lokasinya telah berubah, dan ada rumor tertentu di kerajaan Alceria ketika orang yang mencoba melakukan kontak dengan Yuya muncul. Hei, apakah kamu mendengar tentang itu? Oh, tentang Lexia sama? Ya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada kunjungan terakhir, dan karena itu, dia akan pergi ke sarang iblis besar. Aneh, bukan? Berbicara tentang sarang iblis besar itu adalah tempat yang bahkan para petualang tidak bisa mendekat. Ada monster yang kuat, dan ada juga rumor yang mengatakan bahwa ada bahan untuk membuat ramuan di sana. Sepertinya dia juga adalah orang yang tinggal di sarang iblis besar, dan Lexia sama akan bertemu orang itu. Hah, apakah orang-orang tinggal di tempat seperti itu? Atau lebih tepatnya, kenapa dia akan bertemu orang itu? Aku tidak tahu apakah itu masalahnya, tapi jika ada orang seperti itu yang tinggal di sana, orang itu pasti eksentrik. Itu adalah tempat yang Yuya tidak ketahui, dan tidak ada keraguan bahwa keberadaannya telah dirumorkan. Yah, kupikir aku akan pergi ke dunia lain hari ini. Beberapa saat setelah urusan dengan Yuta dan yang lainnya, aku memutuskan untuk pergi ke dunia lain setelah beberapa saat. Aku sudah menjelajahi hutan, tapi aku belum pernah bertemu siapapun dari dunia ini selain orang-orang dari pertempuran Jenderal Goblin. Yah, cepat atau lambat aku akan menemukannya. Suatu hari nanti, aku ingin keluar dari hutan itu dan melihat-lihat dunia itu juga. Aku selesai makan dan pergi ke dunia yang berbeda. Saat ini aku bertarung melawan monster yang akan membunuhku jika aku bertemu mereka di masa lalu. Itu karena aku menjadi lebih kuat sekarang, dan karena aku pikir aku masih bisa menjadi lebih kuat, dan juga pelatihan yang membantu aku menghabiskan waktu di dunia ini. Haha, Guoh. Oleh karena itu, aku bertemu dengan ogre berdarah di sepanjang jalan, dan aku aktif melawannya sekarang. Ini sangat berbeda dari saat aku bertemu sebelumnya. Melangkah dengan sekuat tenaga dan membuat celah besar di tanah, ogre berdarah mengayunkan lengannya yang kuat untuk menahan Omni Sword milikku. Haaah, Guga aah. Namun, aku memotong lengannya, melompat tanpa mematikan momentumnya, dan memotong Bloody Ogre dari kepalanya. Di saat yang sama, saat aku mendarat dengan mudah, Bloody Ogre telah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Fiuh, Heun. Saat aku mengumpulkan item drop dari Bloody Ogre yang dikalahkan, ada reaksi dari skill Presence Detection milikku. Namun, reaksinya tidak hanya satu, melainkan banyak. Apa itu? Aku agak khawatir dengan identitas dari kehadiran itu. Aku bergerak sambil menghapus kehadiranku dengan asimilasi, dan akhirnya mencapai lokasi target. Gaaah. Guoh. Kotoran, tidak kusangka kita akan bertemu sekelompok elit goblin. Ada apa dengan hutan ini? Biarpun hanya satu yang muncul, itu sudah berbahaya. Jangan hanya menggerakkan mulutmu. Lindungi Lexia sama apapun yang terjadi. 4 elit goblin bertarung melawan tentara yang aku lihat di hutan ini sebelumnya. Di antara mereka, Satria Paruh Baya bertarung sendirian melawan salah satu elit goblin, tetapi prajurit lainnya tidak melakukan hal yang sama, dan meskipun sepertinya mereka berhasil menahan mereka sekarang, mereka akan segera dikalahkan. Sejujurnya, aku tidak tahu afiliasi para prajurit itu, dan aku tidak tahu apakah mereka musuh atau sekutu, tapi aku tidak punya pilihan selain membantu mereka. Dengan assimilation yang diaktifkan, aku mendekati salah satu elit goblin, lalu mengayunkan Omni Sword milikku dan memenggalnya apa adanya. Apa yang terjadi? Dengan menyerang elit goblin, skill assimilation dibatalkan. Tetap saja, aku menusuk Omni Sword ke jantung elit goblin lainnya. Aku mengalir begitu saja tanpa mengkhawatirkannya. Giaaah. Kemudian, elit goblin lain yang sadar kembali menyerangku, tapi aku hanya dengan tenang memperhatikan gerakannya. Dia mengayunkan pedang besarnya. Aku menggeser tubuhku untuk menghindarinya dalam jarak sehelai rambut. Aku masuk ke dadanya apa adanya, tepat di bawah lengan ayunnya, dan memenggal kepalanya dengan Omni Sword.
Luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu orang yang dibicarakan Lexia sama? Aku mengalihkan pandanganku ke yang terakhir. Satria Parubaya itu hanya menusuknya untuk mengakhirinya. Sepertinya bantuanku tidak diperlukan. Baiklah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Senang rasanya bisa membantu mereka dengan cepat, tapi aku tidak terlalu mengenal orang-orang ini. Terlebih lagi, para prajurit sepertinya mewaspadaiku. Entah bagaimana sulit untuk berbicara, dan ketika aku berpikir untuk pergi, Ksatria Parubaya itu memanggilku. Maaf, kami selamat, terima kasih. Terima kasih. Oh, tidak, jangan khawatirkan tentang itu. Aku kebetulan lewat, begitu. Mungkinkah kamu benar-benar? Ya. Ksatria Parubaya itu melipat tangannya seolah sedang memikirkan sesuatu, dan prajurit lainnya mulai berbicara dengan berbisik. Jadi dia benar-benar ada? Lalu dia benar-benar mengalahkan sejumlah elit goblin sendirian. Dia tampaknya seumuran dengan Lexia sama. Lebih dari itu, lihat suasananya. Apakah dia seorang bangsawan? Ketika aku bingung, melihat para prajurit ini, seorang gadis keluar dari antara mereka. Seorang jenderal goblin sebelumnya menyerang gadis ini. Dulunya dia becek, tapi sekarang dia berpenampilan cantik. Gadis itu membuka matanya lebar-lebar saat dia menatapku, lalu, katakan. Iya. Tolong nikahi aku. Ya. Dia mengatakan sesuatu yang keterlaluan.